Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Trieni Widiawati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan dikembangkan. Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menjadi teladan. Ing madya mangun karso. Ketika di tengah, kita mampu memberikan motivasi kepada semua orang. Tutwuri handayani. Ketika berada di belakang, kita ikut mendorong dan membangun pembangunan di bidang pendidikan. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dasar pemikiran yang kedua yaitu budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Dasar pemikiran yang ketiga yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi yang telah anak bawa sejak ia lahir, yakni berupa kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak tersebut tumbuh. Sedangkan kodrat zaman ialah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Dasar pemikiran yang keempat yaitu sistem Among. Pendidikan semestinya mampu menjadi pamong yang mendidik dengan welas asih sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Pendidikan seyogyanya hanya akan menuntun tumbuh dan hidupnya anak sesuai dengan kodrat yang ada pada dirinya. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan tersebut agar dapat memperbaiki lakunya. Diibaratkan seperti petani menanam benih jagung, jika dirawat dan dijaga dengan benar, maka benih jagung tersebut akan tumbuh menjadi jagung yang subur. Namun, sebagus apapun petani merawatnya, benih jagung tadi tidak akan tumbuh menjadi tanaman lain. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengolaborasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman.
Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas kehidupan berbangsa yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Sistem Among dalam pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas berlandaskan sistem Among. Pembelajaran yang dilakukan di kelas bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batinnya. Menyadari bahwa setiap anak istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Implementasi pelaksanaan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah dapat dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler di dalam maupun di luar sekolah, seperti pendidikan yang menuntun anak untuk mencapai kodratnya sesuai kodrat zaman dan kodrat alam, melatih pendidikan budi pekerti, dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan memanfaatkan ilmu teknologi yang berkembang pada abad 21. Tantangan di lingkungan sekolah. Sebagai seorang pendidik dan pembelajar sepanjang hayat, kita harus terbuka terhadap perkembangan zaman dan teknologi agar dapat menuntun murid ke arah yang lebih baik seiring kodrat zamannya. Dua, masih terdapat orang tua yang belum memahami pentingnya penanaman nilai-nilai budi pekerti yang utama adalah dari lingkungan keluarga, sehingga orang tua beranggapan bahwa tempat bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran adalah tugas sekolah. Tiga, tuntunan orang tua dalam orientasi pendidikan belum berdasarkan minat dan potensi yang dimiliki oleh anak, sehingga orang tua masih memberikan tuntunan berdasarkan apa yang diperoleh pada zaman dulu saja. Solusi yang dapat diterapkan. Satu, pendidik senantiasa mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan potensi pendidik itu sendiri sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, sehingga dapat menuntun ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat zamannya. Dua, satuan pendidikan dapat mengadakan kegiatan parenting yang dapat membantu menyelaraskan pemikiran, pemahaman tentang budi pekerti. Selain itu, satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan pihak ahli terhadap kegiatan parenting ini untuk dapat dijadikan narasumber bagi orang tua murid. Tiga, semua warga sekolah yang bekerja sama dengan orang tua murid dapat membuat kesepakatan bersama terkait orientasi pendidikan di sekolah berdasarkan kebutuhan dan potensi murid itu sendiri. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di Indonesia. Terima kasih. Demikian tugas demonstrasi kontekstual dari saya. Salam dan bahagia.